wasallam. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang tengahnya ingin merobohkan Ka'bah, dan Nabi Muhammad SAW ayahnya bernama Abu Thalib dan ibunya bernama Saya adalah Rama Jamal Elvira Ailata, kelas 5B. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan bangsa hewan dan bangsa jin. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan panjang. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman menghentikan langkah kakinya dan mendengar suara langkah kaki semut. Nah, semut itu berbicara, "Wahai rakyat-rakyatku, masuklah ke sarangmu, atau tidak nanti kita bisa terjebak oleh Nabi Sulaiman." Dan ratu itu menyuruhnya, dan semuanya sudah masuk. Terus di tengah perjalanan lagi, ada satu burung yang tertinggal, namanya adalah burung Hudhud. Di tengah perjalanan, Hudhud tertinggal di rombongan. Terus Hudhud terbang mengitari sebuah istana yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Nah, burung Hudhud melihat mereka sedang menyembah matahari
menceritakan kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir dari 25 nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun Gajah 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah telah wafat di waktu kecil. Nabi Muhammad selalu mengajak pamannya Abdul Thalib mengembala kambing. Pada usia muda Nabi Muhammad terkenal rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang sehingga menjadi al-amin terpercaya. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul. Setiap orang mengajak manusia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di bulan beliau. Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira dari kelas 5B. Saya ingin menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Tapi sayangnya ayah beliau Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan sang ibu. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi anak yatim bahkan sebelum dia dilahirkan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Bertepatan dengan hari Senin 20 April tahun 571 Masehi. Sesuai adat setempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dititipkan ke Halimah Tusa untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi anak yatim piatu ketika masih berusia 6 tahun. Ketika ia masih berusia 6 tahun, Nabi Muhammad kecil diajak oleh ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Tapi sayangnya, dalam perjalanan pulang, sang ibu juga meninggal. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam resmi menjadi anak yatim piatu pada umur 6 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru berusia 6 tahun diasuh oleh kakeknya bernama Abu Muthalib. Hingga 2 tahun kemudian sang kakek juga meninggal. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru berusia 8 tahun tersebut ikut bersama pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang kaya, sehingga untuk membantu pamannya, Nabi Muhammad kecil ikut menggembala hewan ternak. Dan ketika sudah cukup dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berdagang di pasar untuk mengambil barang dagangan dari seorang janda kaya bernama Siti Khadijah Khuwailid. Sekian dari saya, kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah langit-langit dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad lahir di hari Senin tanggal 20
bernama Khadijah. Khadijah jatuh cinta kepadanya dan Nabi Muhammad pun menikahinya. Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan melupakan berhala-berhala lainnya dan kemusyrikan. Pada suatu hari Abu Jahal adalah orang yang membenci Nabi Muhammad. Abu Jahal membenci Nabi Muhammad. Pada suatu hari Abu Jahal tidak suka dengan Nabi Muhammad karena Muhammad menjalankan agama Allah SWT. Nabi Muhammad tidak takut dengan rintangan-rintangan lainnya. Pada suatu hari Nabi Muhammad sedang sholat di masjid. Abu Jahal pun memberi najis kepadanya. Nabi Muhammad terus-menerus berdoa kepada Allah SWT. Selain itu Nabi Muhammad selain tanggung jawab, kerja keras dan jujur, Nabi Muhammad pun mencintai anak-anak yatim. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencintai anak yatim dan menjaga anak yatim dengan sebenar-benarnya akan kelak masuk surga. Itulah cerita Nabi Muhammad mencintai umat-umatnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sustiwati dari kelas 5B. Saya ingin menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Hijrah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dari kalangan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebetulnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa baik Rasulullah Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, anak kecil lalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Dia senang kerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu Muhammad sering menyebutnya cerdas, yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, kerja keras, dan sangat jujur, sehingga dia diberi julukan pemain yang terpercaya. Pekerjaan
Musa adalah nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Dari perjalanan Nabi Musa pada akhirnya diketahui bahwa Allah SWT tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebab salah satu perintah Allah kepada Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, Fir'aun. Nabi Musa adalah salah satu nabi dan rasul yang dikarunia mukjizat yang luar biasa oleh Allah SWT. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan satu dari
Sesuai adat setempat, Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan. Saat berusia 6 tahun,